Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang konsep perkembangan kognitif peserta didik MI atau SD. Nah, perkembangan kognitif adalah proses perubahan kemampuan berpikir peserta didik dalam memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Dalam kajian psikologi perkembangan, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori perkembangan kognitif adalah Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif terjadi melalui tahapan-tahapan yang bersifat sistematis dan berurutan. Artinya, setiap anak berkembang sesuai tahap usianya dan tidak bisa melompati tahap tersebut. Lalu, bagaimana konsep teoritisnya dan bagaimana analisisnya pada peserta didik MI atau SD? Mari kita bahas bersama. Tahapan perkembangan kognitif dan analisis usia MI atau SD. Menurut Piaget, terdapat 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, sensori motor, 0-2 tahun. Yang kedua, praoperasional, 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret, 7-11 tahun. Yang keempat, operasional formal, 11 tahun ke atas. Peserta didik MI atau SD umumnya berada pada tahap operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir logis, memahami sebab akibat, mengklasifikasikan benda, mengurutkan, memahami konsep konservasi. Namun, kemampuan berpikir mereka masih terbatas pada hal-hal yang konkret dan nyata. Mereka belum mampu berpikir abstrak secara mendalam. Kemudian, mari kita analisis. Jika guru menjelaskan konsep pecahan yang hanya secara simbolik seperti 1/2 atau 3/4 tanpa alat peraga, anak akan kesulitan. Tetapi, jika kita menggunakan benda konkret seperti kue, pizza, atau kertas lipat, maka mereka lebih mudah memahami. Artinya, secara teoritis, pembelajaran MI atau SD harus berbasis pengalaman nyata dan media yang konkret. Oke, selanjutnya, selain tahapan, Piaget juga menjelaskan proses bagaimana anak membangun pengetahuannya melalui 3 konsep penting. Yang pertama skema, yang kedua asimilasi, dan yang ketiga akomodasi. Skema adalah struktur berpikir yang dimiliki anak berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemudian asimilasi adalah proses memasukkan informasi baru ke dalam skema lama. Dan akomodasi itu adalah proses menyesuaikan atau mengubah skema karena informasi baru tidak sesuai dengan yang lama. Contohnya, seorang anak tahu bahwa semua hewan berkaki 4 adalah kucing. Ketika ia melihat kambing dan menyebutnya kucing, itu adalah asimilasi. Namun, ketika diberitahu bahwa itu kambing dan memiliki ciri berbeda, ia memperbaiki pemahamannya. Itu disebut akomodasi. Selanjutnya, analisis pada peserta didik MI atau SD. Dalam pembelajaran, anak tidak menerima informasi secara pasif. Mereka membangun sendiri pemahamannya. Maka, guru bukan sekadar pemberi informasi, tetapi fasilitator yang membantu proses asimilasi dan akomodasi berjalan seimbang. Problematika kognitif dan implikasi pembelajaran MI. Dalam praktiknya, tidak semua anak berkembang secara ideal. Beberapa problematika kognitif yang sering muncul di MI antara lain disleksia atau kesulitan membaca, disgrafia atau kesulitan menulis, diskalkulia atau kesulitan berhitung. Secara teoritis, jika anak mengalami hambatan dalam tahap operasional konkret, maka perlu pendekatan pembelajaran yang lebih individual dan konkret. Dengan memahami teori Piaget secara komprehensif, mahasiswa calon guru MI mampu menganalisis kesiapan belajar peserta didik, menentukan strategi pembelajaran yang tepat, mengidentifikasi problem kognitif secara dini, mendesain pembelajaran yang sesuai tahap perkembangan. Demikian video pembahasan dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai konsep perkembangan kognitif peserta didik MI atau SD. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.